Al muradu bi batnir rohati wa budunil asabi ma yastatiru inda wad'ihi darrohataini alal ukhra ma'a tahamulin yasirin fala tadkhulu ru'usul asabi wa ma bainahuma wa hurufuha wa harful kaffi. Yang dimaksud dengan bibatnir rohah, telapak tangan bagian dalam, adalah perkara yang tertutup ketika meletakkan dua telapak tangan satu dengan telapak lain dengan sedikit menekan. Fala tadkhulu ru'usul asabi' wa ma bainahuma wa hurufuha wa harful kaffi. Tidak membatalkan wudu ketika menyentuh kemaluan depan dan belakang dengan menggunakan jari-jari, dan di antara jari-jari dan tepi jari-jari dan samping telapak tangan. Lek cara siyin guru kula niku lek meraktekne pokoke ngene nggih, niki cara demok napa niku kemaluan ndak batal, sing batale niki nggih. Niki cara jaman dhisik, jaman sik cilikan kula tasik rada kelingan, walaupun gleleng ya rada kelingan didik ngoten. Kene dolan. Al makna anar rabi' min nawaqidil wudu'i masu syakhsi walau khunsa juz'an min kubulin adamiyyin watihin aw halqadi duburihi wa hiya multaqal manfadi bi banir rohati aw budunil asabi' wa yantaqidu almasu faqat wa yanqudu ma qutiya min az-zakar ibaq ya ismuhu wa mahalul jabila ma qutiya fil khitan. Pembatal wudu yang nomor 4 adalah menyentuhnya seseorang meskipun khunsa pada bagian dari kubul anak Adam yang jelas kemaluan depannya, atau menyentuh lubang duburnya anus dengan telapak tangan bagian dalam atau bagian dalam ujung jari dengan syahwat ataupun dengan tidak syahwat. Dan juga batal wudunya dengan sebab menyentuh kemaluan penis yang terpotong lama. Wayang kudu ma quti'a min zakar imbagi smuhu wa mahal jabila mangqudi fil khitan. Dan juga batal wudu dengan sebab menyentuh kemaluan atau penis yang terpotong kalau masih bisa disebut zakar atau penis, dan menyentuh tempat terpotongnya walaupun wis potong. Nah, ini tempat terpotongnya itu kalau disentuh itu tetap membatalkan. Tidak batal wudunya kalau menyentuh yang dipotong dari khitan. Tambihun, tambahan. Ulima mimma maro anal masa yukhalifu al-lamsa fi samaniyati umurin. Telah diketahui dari penjelasan di atas yang telah lewat bahwasannya menyentuh atau masu, menyentuh kemaluan itu beda dengan menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, beda dalam 8 perkara. Ahaduha annahu yantaqidu al-masu dunal mamsus bi khilafil lamsi fa innahu yantaqidu bihi al-lamis wal malmus. Pada kasus menyentuh kemaluan, yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Contoh, seseorang menyeboi anaknya, menyeboi kemal anaknya, maka yang batal itu yang menyentuh kemaluan walaupun sama-sama laki-lakinya. Semisal ayahnya menyeboi kemaluan anaknya yang masih kecil, yang istilahnya nopo diku penisnya, maka yang batal itu ayahnya walaupun sama laki-lakinya atau sama perempuannya. Ibunya nyeboi farjinya anaknya yang masih bayi, itu tetap batal walaupun tidak syahwat. Yang membatalkan
dari laki-laki itu menyentuh zakarnya atau batang penis, bukan testisnya atau telurnya. Jadi ya kalau laki-laki dan perempuan itu beda. Yang membatalkan dari laki-laki itu menyentuh zakarnya atau batang penisnya, bukan testisnya atau telurnya. Nah, di dalam kitab Kasyifatus Saja itu ada sedikit keterangan. Walau arrobe masuk kubulil adamiyi walau sahwan wala mubanan haisu sumiya farjan walau asyaklah walau sohiron au maitan min nafsihi ilakhirihi. Perkara yang membatalkan wudu yang keempat adalah menyentuh kubulnya anak Adam manusia sekalipun dengan lupa dan sekalipun farji yang sudah terpisah dari pemiliknya, jika itu masih disebut dengan farji, dan sekalipun farji yang impoten, dan meski farjinya anak kecil atau farjinya mayit, walaupun mayit kok didemak farjine jenengan batal. Farji atau kubul seseorang laki-laki yang bisa membatalkan wudhu ketika disentuh adalah seluruh batangnya zakar atau tempat terpotongnya zakar, bukan tempat yang ditumbuhi rambut kapok atau bulu kempung cara Jawane, dua buah pelir dan tempat yang berada kubul dan dubur. Sedangkan farji seorang perempuan itu adalah tempat bertemunya kedua bibir farjinya, yaitu kedua tepi pinggir yang mengelilingi farji wanita. Biasanya itu kalau orang-orang dulu pokoknya lek ngadeg barang niku bagian tertutup ketika wanita itu berdiri, kalau jongkok terbuka. Nah niku cara batasane barang yang setriseng batalne. Bi khilafil lamsi, berbeda dengan menyentuh kulit laki-laki dan perempuan, yang batal itu semuanya, yang mentuh maupun yang disentuh. Wasani saniha annahu la yustaratu fil masi ikhtilafun nawai dzukuratan au unusatan bi khilafil lamsi. Yang kedua, pada kasus menyentuh kemaluan tidak disyaratkan beda jenis. Semua jenis kelaminnya tetap batal, sama jenis kelaminnya, maksudnya lanang podo lanange. Nah, niku kok demok kemaluane, niku tetap batal. Berbeda dengan menyentuh kulit, itu harus beda jenis kelaminnya. Jadi enek bedane antarane lamsu kalian masu, itu berbeda di dalam 8 perkara. Lek niku demek ke napa kemaluan, niku harus pakai napa wau dalamnya telapak tangan. Beda lek napa lamsu wis pokoke demek kulit mengke batal. Pun salisuha anal masa qad yakunu fi syakhsi al wahid bi khilafil lamsi fa inna la yakunu illa bainasnaini. Yang nomor 3, kasus menyentuh kelamin atau kemaluan itu bisa terjadi pada satu orang. Contoh menyentuh kemaluannya sendiri, maka batal wudunya. Jenengan demek manuke dhewe batal atau virgine dhewe batal. Kan satu orang. Berbeda menyentuh kulit itu harus 2 orang yang berbeda. Laki-laki menyentuh perempuan atau sebaliknya perempuan menyentuh laki-laki. Warabi'uha annal masalah yang kunu illa bibanil kafi bi khilafil lamsi fa inna yang kunu bi ayyidus minal basyarah. Yang nomor 4, batalnya menyentuh kemaluan itu tidak akan terjadi atau tidak ada kecuali menyentuh dengan telapak tangan. Bi khilafil lamsi fa inna yakunu bi ayyidus minal basyarah, berbeda menyentuh laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan itu batal wudunya dengan sebab menyentuh bagian-bagian manapun asal disebut kulit, semisal gusi, lidah, tangan, kuping dan lain-lain. Pokoknya sejenis kulit, untu boten, rambut boten. Jadi ada pengecualinya. Yang penting kulit. Ini kulit dedemuan lain jenis itu batal. Wa khamisuha anal masa la yaktasu bil ajnabiyaini bi khilafil lamsi.
bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak khusus bagi yang beda mahram. Artinya sama-sama mahram menyentuh kemaluannya itu batal wudunya. Pemane kakak wedok nyentuh kemaluane adike wedok padha wedok niku batal. Berbeda dengan menyentuh kulit Pak ya, kulit mahram itu tidak batal wudunya. Semisal ayah menyentuh anak perempuannya atau ibu menyentuh putranya, anak laki-lakinya, tidak batal karena mahram. Dan nomor 6, anna masal farji al-maban yang tutu idza bagismuhu bi khilafi lamsil udhi al-maban. Pada kasus menyentuh kemaluan yang terpotong itu membatalkan wudu kalau masih bisa disebut namanya zakar atau penis atau kemaluan. Berbeda menyentuh anggota tubuh al-maban yang masih jelas, yang sudah terpotong tadi tidak batal kecuali lebih dari separuh, itu ada pendapat. Yang nomor 7, sabiuha ikhtisasul masih bil farji bi khilafil lamsi. Batalnya wudu itu menyentuh khusus kemaluannya saja. Kalau laki-laki batalnya penis, kalau perempuan ketika berdiri itu tertutup nggak kelihatan, kalau jongkok jelas kelihatan kemaluannya. Berbeda dengan menyentuh kulit. Nah, itu semua kulit itu membatalkan wudu asal lain jenis dan bukan mahram. Saminuha anal masa la yataqayyadu bi bulughi syahwati bi khilafil lamsi. Bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu tidak berkaitan dengan bulughi syahwah, sudah mencapai batasan syahwat. Artinya masih kecil atau masih bayi, belum batasan syahwat kok disentuh kemaluannya oleh orang lain, semisal ibunya, maka batal wudunya, batal wudu ibunya atau orang lain tersebut. Berbeda menyentuh kulit harus sudah mencapai batasan syahwat. Pemene ibu niku nyekel kemaluan anak yang masih bayi, semisal ketika cebok niku tetap membatalkan. Nah, standar usia yang membatalkan wudu ya, ulama masih kontroversi. Menurut kaul sahih atau mu'tamad, laki-laki atau perempuan yang bisa membatalkan wudu itu tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi oleh urfun atau umum. Sedangkan menurut muqabil sahih atau mu'tamad, hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Sebagian ulama ada yang berpendapat usia 7 tahun dan ada juga yang berpendapat usia 6 tahun. Diambil dari Syarhu Sulam Taufik halaman 21. Wasalisuha lamsu basyaratil ajnabiyah yaqinan wa yakullu imra'atin halal nikahuha wal murad bil basyarah dhairu jildi wa fi hukmiha al-lisan wal lasah ma'a kibari yaqinan fala tunqidu saghiratan la tustaha li anna laysa fi madannati syahwah wal marja'. Nah, iki wal marja' al mustahad wa ghariya ilal urfi ala sahih. Qala Syekh Abu Hamid alati tustaha man laha arba'u sinin fama dunaha. Perkara yang bisa membatalkan wudu yang ketiga, ini cara teng syarah Sulam Taufik, yaitu menyentuh kulit perempuan lain ajnabiyah dengan yakin. Ajnabiyah adalah setiap wanita yang halal dinikahinya. Sedangkan yang dimaksud dengan basyarah atau kulit adalah bagian luarnya kulit, dan termasuk kulit adalah lisan dan gusi serta diyakini sudah sama-sama besarnya. Nah, masalah umur itu terdapat khilaf, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Pokoknya umumnya niku dusundi ngoten. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Pasal tentang yang diharamkan bagi yang berhadas. Siapa yang batal wudunya maka dia diharamkan 4 hal. Al muradu binti qidail wudu adamuhu wa illam yasbiq la wujudun
wal makna annahu yahrumu ala man laisa bimutadhiin wala basutu ahadi arba'ati asya'a